Bapak sama ibu berkumpul, keluar kita. Dia membela ibunya ketika dicaci maki oleh bapaknya. Wow, papa ini salah gitu. Ustadz, gimana kalau hubungan gak direstui orang tua, apalagi pihak perempuannya? Jawabannya gitu, Pak, dia terlalu berharga untuk aku sentuh. Aku seorang mendosa, masihkah bisa Allah kasih ampunan? Nah, Jalla wa Jalalu. Kita harus bergantung kepada Allah, karena kita bukan monyet, Ustaz. Allah. Betul. Allah gak kemana-mana, kita yang selalu kemana-mana. Bagaimana menanggapi orang tua yang kurang suka anaknya untuk tidak bersalaman yang kepada bukan muhrim? Jadi dia tuh gak suka sama anaknya yang makasih. Padahal apa yang dilakuin tuh anak betul. Bener. Nah, gimana, Bib? Tanggapan anak kepada orang tuanya tuh gimana maksudnya? Nanggapi gimana itu? Nanggapinya mungkin ya bukannya kita suuzon terhadap orang tua si fulan itu, mungkin tidak tahu ilmunya. Jadi mungkin bisa dikasih tahu secara akhlak, secara pelan-pelan dikasih tahu bahwasannya kalau yang bukan muhrim kalau kita bersentuhan itu tidak boleh. Ya. Mungkin orang tuanya nggak tahu, mungkin sebatas betul. Begitu tidak ada dosa gitu kan, karena ini kan termasuk adat ya di mari ya, untuk sopan santun gitu kepada orang, tapi sebenarnya syariat itu melarang. Jadi mungkin orang tuanya kurang tahu, mungkin udah dikasih tahu belum orang tuanya itu hukum seperti itu udah dikasih tahu belum? Kalau dia belum tahu ya wajar dia tidak suka gitu. Betul. Jadi kasih tahu secara pelan-pelan, secara akhlak sama orang tua. Jangan sampai kita menggurui dah. Kasih tahu yang sekiranya tuh orang tua terima. Jangan sotoy, ibaratnya kayak wow, papa ini salah gitu. Jangan, gak ada akhlak akhirnya. Lu ditoyor sama bapak lu. Gak gitu, tapi nggak taunya, iya pak, kenapa kau gak salaman sama dia? Kau gak sopan kali sama dia. Dia udah ngasih tangan gitu, gak enak pak. Jawabnya gini, gak enak pak, kenapa? Dia terlalu berharga untuk aku sentuh. Bisa yang lain, bisa juga alasan lain. Apa tuh? Ada wudhu. Bisa? Itu pada umumnya? Kalau misalnya dia perempuan apa segala macam gitu, sepupu atau siapa gitu kan, kenapa gak sama dia begitu? Jawabannya gitu, Pak, dia terlalu berharga untuk aku sentuh. Aku gak kuat, aku malu, lari gitu langsung tiba-tiba. Gak kuat gitu. Boleh lah. Ya kan? Lanjut. Kelima, Ustadz, Beb, mau nanya, apa benar salat witir tidak bisa dilakukan 2 kali dalam sehari? Mohon pencerahannya. Gimana? Salat witir. Salat witir apakah tidak bisa dilakukan selama 2 kali? Selama 2 kali. Apa benar salat witir tidak bisa dilakukan 2 kali dalam sehari? Gimana, Beb? Bisa aja. Gak masalah? Gak masalah. Bisa aja kok. Misalkan gini, di bulan puasa, salat tarawih ada witir gak? Ada dong. Terus dia punya kebiasaan salat malam pakai witir. Berarti dia sholat udah lebih dari sekali, 2 kali udah. Iya, jadi enggak orang di sini gini, Beb. Mereka bersangkutan berpikiran begini. Oh, witir itu cuma sekali. Penutup kan, itu sekali aja gitu. Mereka berpikir begitu. Abis tarawih nih, witir. Terus bangun, abis tarawih nggak witir. Kenapa? Ntar mau tahajud, ntar ya witirnya. Boleh juga, cuman jangan berarti witir itu dalam sehari sekali, enggak juga. Iya, lebih dari sekali boleh. Boleh aja nggak apa-apa. Gak masalah. Gak ada larangan witir. Yoi. Sehari lebih dari sekali nggak ada larangan. Lanjut dari Dede Arisma 13, Bang. Iya Dek. Aku seorang mendosa, masihkah bisa Allah kasih ampunan? Wah, naam. Oh, jelas. Masih. Jelas itu. Oh, maghfirahnya Allah luas. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidlah ghafurur rahim. Allah bilang apa? Wa may ya'mal su'an, barang siapa yang berbuat buruk, zalim dirinya, nyiksa dirinya, nyakitin dirinya, kemudian minta ampun pada Allah, apa kata Allah? Yajidlah ghafurur rahim. Sesungguhnya ingatlah bahwa ampunan kasih sayangnya Allah begitu luas. Murkanya Allah ibarat itu seperti jarum di tengah lautan. Sementara seluruh lautan itu tersebut adalah apa? Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Udahlah, kita semua punya maksiat, punya dosa. Pertanyaannya mau taubat atau tidak? Itu doang. Betul. Amin, Beb. Ya jangankan ini ya manusia ya, setan aja kalau mau taubat iblis
yang udah jelas tuh dinas dalam Al-Quran. Dia keluar dari surganya Allah dan bakalan masuk. Kalau dia mau tobat sekarang masih Allah buka. Ajib. Kan terjadi tuh di Nabi Musa ya. Iya. Masih Allah buka kok kesempatan untuk tobat bagi iblis, apalagi manusia. Manusia sangat bisa dikasih ampunan, dihapus dosa-dosa kita tuh sangat mungkin Allah. Yang penting kita nyawanya belum hilang nih, masih hidup. Mumpung masih ada kesempatan. Ketika sudah gara-gara berbolak-balik roh di kerongkongan, kemudian lepas suruh dari jasad, ya sudah, wabillahi taufiq wal hidayah. Ya dong. Udah nggak ada lagi kesempatan fursahnya. Jadi mumpung sekarang mau sebanyak apapun dosa kita, jangan pernah malu untuk bertaubat kepada Allah. Betul. Allah nggak kemana-mana, kita yang selalu kemana-mana. Allah nggak pernah hilang, kita yang jarang pulang. Ayo sekarang kembali kepada Allah dengan segala kelemahan kita. Meskipun kita malu, biarin, karena Allah tidak pernah melihat rasa kekurangan kita. Yang Allah lihat pergerakan kita, mau kembali kepada Allah atau tidak. Lanjut dari Inayah pakai H. Iya salam. Ustadz, gimana kalau hubungan nggak direstui orang tua, apalagi pihak perempuannya? Hubungan. Sebentar lu, ini ngapain di sini nih? Balik lo sono. Gimana tadi pertanyaan? Gimana hubungan? Oh iya benar. Gimana kalau hubungan nggak direstui orang tua, apalagi pihak perempuannya? Jadi pihak perempuannya itu keluarganya nggak setuju. Gitu. Sikap kita sebagai anak tidak direstui orang tua itu seperti apa? Iya, sedih nggak gitu loh? Gue harus ngapain gitu? Ya, kalau kita mau nyenengin orang tua, ya kalau orang tua nggak suka cari calon lain sebenarnya. Ya itu yang jawaban yang paling simpel sih. Iya. Karena nyenengin orang tua ini lebih utama. Betul. Ketimbang kita memikirkan apa kemauan diri kita sendiri. Tapi pertanyaannya kalau kemauan orang tua itu terkadang gimana ya? Banyak ya gitulah pokoknya. Gitu gimana tuh? Nggak cocok sama anaknya itu terpaksa dalam pernikahan tiba-tiba minta cerai. Apalagi yang lagi viral kemarin, seorang anak di bawah umur dinikahi sama pejabat daerah gitu. Gara-gara nggak bisa bayar utang. Nah gimana tuh? Ya kalau ani kita ngelihat dari sebagai sisi orang tuanya harus bijak. Nah, bijak kenapa nih? Misalkan kita punya anak, terus dia ada calon, terus kita sebagai orang tua tidak merestui. Nah, harusnya si anak bertanya kenapa? Apa yang menyebabkan bapak dan ibu tidak merestui hubungan saya dengan calon saya ini? Mungkin orang tua punya jawaban tersendiri yang mana jawabannya itu harusnya bijak ya untuk si anak. Kalau jawabannya bijak, saat orang tuanya bijak, insya Allah dia milihin jodoh untuk anaknya itu nggak sembarangan. Pasti yang terbaik, nggak mungkin. Nggak mungkin orang tua nggak ngasih yang terbaik buat anaknya, itu nggak mungkin. Betul. Ya, jadi dari anaknya harus bijaksana, orang tuanya juga harus bijaksana. Jangan templang. Kalau templang ya susah juga tuh. Iya. Jadi di mana langit dijunjung, di situ bumi harus dibijak. Dipijak. Oke, maaf. Jadi gitu. Buat para orang tua juga, ya kalau bisa memberikan yang terbaik pada anak, jangan lihat daripada agamanya saja. Jangan lihat daripada duniawinya saja, tapi lihat dari agamanya. Iya. Dan kalian para anak yang ingin menikah, ingat pasangan kalian itu, kalian harus mencari pasangan yang kalian butuhkan, bukan diinginkan. Karena kalau diinginkan, sebentar dia akan hilang. Kalau diinginkan, sebentar dia akan bosan. Kalau hanya diinginkan, sebentar pasti ada suatu masalah. Tapi kalau pasangan yang dibutuhkan, maka dia selama-lamanya akan selalu mendampingi kita. Gitu. Jadi kalau misal dari pihak perempuannya ada yang nggak setuju, coba telusuri dulu masalah di mana, ngomong baik-baik dulu. Dan tapi sebelum itu coba lakuin istikharah dulu. Iya. Pastiin dia atau bukan gitu. Iya, istikharah, ditelusuri kenapa, gimana, sebabnya apa, pokoknya investigasi dulu lah. Kalau itu kan yang nanya kan kita nggak tahu ya permasalahannya apa, yang tahu personal dari yang bertanya. Yang bertanya betul, kita nggak tahu. Coba kesini deh ngobrol di sini. Nih yang tadi nih, Ustadz, gimana hukumnya bila saya membela ibu saya ketika dicaci maki oleh bapak saya sendiri? Gimana? Gimana sikapnya? Gimana tadi? Kalau bapak mencaci ibunya? Iya, dia membela ibunya ketika dicaci maki oleh bapaknya.
kita sebagai anak gimana? Al-islah baina wasulhu bainal itsnain. Ayo, as-sulhu bainal itsnain. Mempersatukan kedua yang berseteru. Iya betul. Jadi jangan kita bela juga terus kita musuhin bapak kita. Ya nggak bisa dong, orang tua kita juga soalnya. Yoi. Bapak sama ibu berkumpul, set keluar kita. Iya. Jadi kita nggak bisa membela satu-satunya kan? Iya. Kita ini doang kita bela, bapak doang atau ibu doang nggak bisa. Jadi gimana ya yang caranya yang bijaksana, kita memperdamaikan keduanya. Betul. Harus bisa kita sebagai anak, harus cerdas di situ. Nah, kalau mau ada yang agak di luar nalar dikit, misalnya orang tua berantem, bapak maki-maki ibu misalnya ini, gampang. Kau ke dalam kamarmu ambil rebana, keluar, tola al badru alaina, sholawat orang berhenti. Oh gitu ya? Iya. Kayak, kau mau marah tapi di sholawatan. Kalau yang ngerti, pantang. Beda cerita. Itu bagian paham aja berarti kan. Tapi kalau misalnya dia keluar, udah gede masih berantem, malu anak-anaknya, malu gitu, Pak. Malu anak-anaknya udah gede masih gitu, ayo. Enakan berantem di kamar yuk. Gitu, ya nggak? Iya, dibawa santai aja. Iya, dibawa santai ya, nggak usah bawa pusing. Jadi kita bikin rock and roll aja. Jadi kalau misal seorang anak yang tadi dibilang sama Habib, berbuat baik, walidain, berbakti sama orang tua, menyenangkan hati mereka dengan akhlak yang masya Allah. Kemudian anak menyenangkan hati orang tua dan akhlak masya Allah, orang tua akan malu sendiri melihat akhlak anaknya. Gila, anak gue begitu akhlaknya, masa gue begini? Iya, gitu. Jadi jangan kita membela sebelah doang, tapi kedua-duanya kita berikan akhlak yang masya Allah, akhlak yang indah, akhlak Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada akhirnya mereka malu melihat akhlak anak-anaknya begitu dahsyat. Kalau anakku saja sudah begitu, masa aku begini? Aku harus berubah juga. Ya Rabb, beri hidayah. Gitu. Iya, intinya dimulai dari anaknya dulu ya. Iya. Jadi kita jangan nunjuk dia dulu. Papa harus bener, mama harus bener, nggak bisa gitu juga. Iya. Kita harus bener. Kita. Masya Allah. Dari anti inces. Gimana caranya ngadepin mertua yang money oriented, bahkan apatasis? Apa apatasis? Money oriented, ini materialistis bukan? Yeah. Okay. Apatis kali ya? Apatis itu apa? Apatis itu apa? Sama aja ya. Oh, sama aja artinya. Apatis, gak peduli kan, dia gitu-gitu aja kan, apatis. Oh berarti dua, matre sama gak peduli. Apatis, itu selalu mau ngepet kali, mungkin duduk sini gitu kali. Oh gitu. Enggak ya? Enggak ya. Ya, coba. Mungkin dia emang sikapnya cuek dan matre. Mungkin ya, gitu. Mungkin. Ya. Gimana tuh kita sebagai mantu ya? Beb. Ya, kalau kita mampu, apa yang dia minta nih mertua, dan dia minta kepada kita masih sewajarnya dan kita mampu, harusnya kasih. Jangan pernah pelit. Iya pasti. Terkadang ya gimana setelah ketika kita udah punya duit ya diminta dikit aja Malu. Ya suka gerutu gitu kan. Nah ini yang salah dari kita, seharusnya tuh kasih. Jadi kalau kita bisa ngasih dan kita mampu, kasih. Kalau kita nggak mampu ya baru kita bilang. Tapi dia nggak peduli, Beb. Gue nggak peduli, yang penting lo ada duit gitu. Gimana tuh? Ini nggak bisa dipaksa berarti kan, dari permintaan si mertua tersebut kita nggak bisa memaksa karena keadaan kita tidak mampu dan kita harusnya nolak secara halus. Gimana nolaknya kira-kira? Ya nolak secara akhlak, ya gimana dong, Aba misalkan atau Abi atau Ayah, saya nggak punya duit lagi, sisa duit saya segini, sisanya buat anak dan istri, ada duit segini, kalau Bapak mau silahkan ambil, kan bagus banget itu. Iya. Masa sampai segitunya sih? Atau mungkin jawaban, asalkan kalau misalnya nolaknya begitu Masya Allah, tapi kalau nolaknya dengan jawaban yang lain, kayak misalnya begini, Bapak, Ibu, mungkin kembali lagi ke sini tahun depan ya. Kalau itu agak kurang ajar. Jadi harus menolak pakai adab, pakai akhlak. Mohon maaf Pak, belum ada doain, ini cukup buat ini doang, si dedek doang. Iya, intinya kita harus kasih. Kalau misalkan dia meminta ya. Iya. Kasih aja. Jangan pelit-pelit. Karena pelit, benar. Dengan berbagi dengan keluarga, mertua, orang tua, ya, guru, itu pasti
rezeki, waduh, min haitsu la yahtasib, dia beneran deh. Iya benar. Karena mertua termasuk orang tua kita juga. Betul. Iya kan? Kita punya orang tua ada 3, guru, orang tua yang melahirkan kita, sama orang tua yang mengawinkan kita. Mertua. Itu mertua. Jadi ada 3. Jadi kalau mereka meminta, kita sebagai mantu atau anaknya ya dikasih. Ya kita anaknya juga. Iya, makanya kasih aja. Kasih aja. Maunya apa kasih. Kasih. Jangan berpandangan dia matre, jangan. Iya. Jangan. Itu pandangan yang salah sih kalau menurut Yang dipandang adalah apa? Kalau dia nggak ada istrimu. Betul. Kalau dia nggak ada suamimu. Jadi buat para suami kasih semampunya, buat para istri jangan terlalu banyak hitung-hitungan. Kepada para istri ini, banyak istri-istri di luar sana ini mereka berantem atau tidak cocok dengan mertuanya, Beb. Ibu mertuanya mereka nggak cocok karena apa? Oh ya, pola pikir yang berbeda. Pas belum nikah aman-aman aja, setelah menikah kok kenapa jadi bermasalah. Ya ingat para istri, kalau nggak ada ibu mertuamu, suamimu nggak ada, maka orang tua dia orang tuamu juga. Orang tua kita, orang tua kandung yang melahirkan, kemudian orang tua yang mengawinkan, yang pasti apa yang guru. Ini orang tua kita nih. Jadi 3 orang tua kita. Gitu. Lanjut. Una. Oh susah namanya. Una. Ustaz, bolehkah mendoa menyebut nama seseorang untuk menjadi jodoh kita? Oke, misalnya gimana? Ya Rob, si fulan jadi jodoh hamba gitu. Boleh enggak, Bib? Boleh, enggak apa-apa. Boleh? Boleh lah, kan itu kita doa itu meminta sesuatu yang kita inginkan. Dan doanya itu kan masuk ke dalam pernikahan. Ya. Kalau kita meminta jodoh seperti itu kan berarti secara nggak langsung dia meminta, ya Allah nikahkan Jodohin. aku atau jodohkan aku kepada si fulan tersebut. Boleh tuh ya? Ya boleh aja, nggak masalah. Tapi kalau dia maksain gimana? Maksudnya? Kalau misalnya jawabannya Allah nggak ngasih tapi dipaksain. Contohnya gimana tuh? Yang ngubungin siapa gitu, ya paranormal misalnya gitu. Waduh, nggak boleh dah kalau itu udah terlewat batas itu. Iya. Misalnya ngubungin Gus Samsudin gitu. Waduh. Atau ngubungin pesulap merah gitu. Enggak bisa. Gitu ya. Hanya minta sama Allah aja deh cukup. Allah Jalla wa Jalalu. Kita harus bergantung kepada Allah karena kita bukan monyet, Ustaz. Wes, keren nih. Benar gak? Benar, lanjut. Monyet itu bergantung pada pohon. Kalau ente menggantungkan harapan ente sama manusia, berarti kita sama kayak monyet yang menggantungkan kepada pohon. Monyet harus bergantung sama pohon deh. Benar. Jadi kebergantungan masih sama Allah aja deh. Benar. Monyet bergantung sama makhluk. Iya. Kalau nggak mau sama kayak monyet, jangan pernah bergantung sama makhluk. Bergantung sama sang kholik. Betul.